Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anggota kelompok PA Bunga Bakung secara khusus dan juga Bapak Ibu Saudara yang lain. Kita jumpa lagi dalam PA kelompok Bunga Bakung setelah minggu kemarin kita tidak berjumpa. Kita bersama-sama akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Keluaran. 2 minggu yang lalu kita belajar dari Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan 23. Hari ini kita akan belajar dari Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan 13. Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat. Kita terus mendukung doa untuk Bapak Nugroho Yulianto supaya tetap dikuatkan dan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Sebelum kita bersama untuk memasuki PA hari ini, kita akan menyanyi Kidung Lama dari Kidung 143, Enggaring Manah. Kita bersama-sama akan menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, pemelihara hidup kami berterima kasih karena sore hari ini Tuhan kembali kumpulkan untuk bersama-sama melanjutkan proses pembelajaran kami untuk memahami firman-Mu. Kiranya Tuhan menaungi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat memahami dan mengerti, dan kami terus belajar tentang firman-Mu, meski tidak bisa bertemu, tetapi di rumah kami masing-masing, kami boleh bersama belajar tentang firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa. Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub
sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracun dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2 minggu yang lalu kita bisa mengingat kembali apa yang terjadi ketika Musa datang kepada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel, tetapi terlebih dahulu minta izin kepada Firaun untuk pergi ke suatu tempat merayakan perayaan orang Yahudi. Tetapi respon Firaun bukan hanya sekedar marah, tetapi justru dia semakin menindas bangsa Israel. Bangsa Israel yang semula hanya membuat bata, segala sesuatu disiapkan oleh orang-orang Mesir, tetapi setelah Musa meminta izin kepada Firaun, segala sesuatu harus dikerjakan oleh orang Israel. Artinya penderitaan orang Israel semakin hari bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Apa yang terjadi ketika penderitaan semakin berat? Tentu saja ada keputusasaan di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka sudah tidak punya lagi harapan untuk keluar dari tanah Mesir karena penderitaan yang sangat hebat itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan tetap akan menyatakan janjinya kepada umat Israel yang sudah mengerang karena penderitaan itu, karena penindasan itu. Maka kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, untuk apa?
supaya Musa menyampaikan kepada orang Israel bahwa mereka akan keluar dari tanah Mesir, dan mereka akan dibimbing oleh tangan yang kuat, yaitu Allah sendiri. Allah yang memberikan janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang juga akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Apa respon orang Israel? Walaupun Musa menyampaikan dengan jujur apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, tetapi orang Israel oleh karena keputusasaan yang dialaminya, maka sudah tidak lagi percaya kepada Musa. Orang Israel tidak mau lagi percaya kepada Musa bahwa mereka akan keluar dari tanah Mesir. Mereka mengeluh dengan berbagai macam keluhan yang dialami. Jadi mereka tidak tertuju kepada Allah, tetapi mereka tertuju pada penderitaan penindasan yang dialaminya, sehingga yang muncul itu bukan sebuah pengharapan tetapi justru keluhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika Musa menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepada Israel dan tidak didengar, maka ketika Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk datang kepada Firaun, menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Firaun, Musa pun ternyata sama seperti orang Israel. Agaknya keputusasaan meliputi dia juga, meliputi Musa juga. Buktinya ketika diutus oleh Tuhan, Musa mengatakan, "Loh, bangsa sendiri saja tidak bisa mempercayai kata-kataku, apalagi Firaun." Itulah sebabnya kemudian Musa, ya kalau boleh saya katakan, meminta kepada Tuhan supaya tidak pergi kepada Firaun. Tetapi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat 12 dan 13, sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Jadi walaupun Musa berkeberatan karena orang Israel sendiri saja sudah menolak atau tidak percaya kepada kata-katanya, apalagi nanti kepada Firaun. Namun demikian, Allah tetap mengutus Musa dan juga Harun untuk menyampaikan kepada Firaun supaya orang Israel diperbolehkan untuk keluar dari tanah Mesir. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, seringkali ketika kita menghadapi masalah, mata kita tidak tertuju kepada Tuhan. Hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Mulut kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali yang muncul adalah sungut-sungut, kemarahan,
kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kata-kata jahat, kata-kata jelek, grundel, dan lain sebagainya. Tuhan tidak berkehendak atas hal itu. Itu sebabnya Tuhan tetap mengutus Musa dan Harun, tetap pergi kepada Fir'aun menyampaikan apa yang diperintahkan. Tuhan tidak berkenan ketika kita sering gerundel, sering mengeluh karena beratnya hidup yang kita alami. Tuhan menghendaki mata kita, hati kita, mulut kita tertuju kepada Dia yang memiliki tangan kuat, sebagaimana dalam bacaan tadi, yang akan memberikan tangan itu kepada kita. Persoalannya mau tidak kita menerima uluran tangan Tuhan. Belajar dari Keluaran ini, mari kita bersama tidak berkutat pada keluhan, tetapi tertuju kepada Allah yang memiliki tangan kuat, karena selalu diulurkan bagi kita untuk kita dapat melewati hari-hari yang tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari bacaan tadi. Kita terus melihat, tertuju kepada Tuhan, baik mata kita, hati kita, mulut kita, sehingga tangan yang kuat itu yang akan menopang kita, menolong kita, menggandeng kita, sehingga apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita senantiasa dapat melewatinya dengan baik. Demikian ulasan dari Keluaran 6 ayat 1-13, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan ini Tuhan berkenan untuk menolong kami, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan terus memampukan kami, hati, mata, mulut tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang memiliki tangan kuat untuk menopang, mendukung, dan terus memberkati kami. Apapun pergumulan yang saat ini kami hadapi, kiranya Tuhan terus menopang kami dan menolong kami untuk kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo. Kiranya tangan kasih Tuhan terus menjamah sakit penyakit mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Demikian juga keluarga yang terus merawatnya dalam pendampingannya. Tuhan memberkati, memberikan kesabaran kepada mereka. Bagi kami semuanya yang ikut dalam PA saat ini, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami di tengah pandemi yang belum usai juga. Pengharapan dan sukacita biarlah selalu ada di dalam hati kami, supaya kami terus dapat memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian tadi Bapak dan Ibu PA kita pada sore hari ini. Kita bersama-sama akan bertemu di Minggu atau Senin minggu depan. Nanti jadwalnya bisa bergiliran karena ada beberapa hal yang mana saya tidak bisa merekam ke rumah Bapak atau Ibu. Mohon maaf, hari ini saya yang mengisi. Dan mari kita terus jaga kesehatan, tetap prokes ya Bapak Ibu. Dan kita terus sukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa Senin minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya.